Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan pemodelan proses bisnis ujian akhir semester. Oke, next. Oke, di sini anggota kelompok kami ada Pak Aja, ada Randy, dan saya sendiri Usman. Dengan ini bisa dilihat di layar. Next. Oke, di sini ada proses pembuatan tas di PT Shopee. Shopee, proses produksi ini berkualitas tentu akan membuat pemakaian merasa nyaman. Selain itu, jika tas tersebut berkualitas, merek Shopee akan mendapatkan reputasi yang baik. Maka pelanggan beberapa cara yang sering dilakukan oleh PT Shopee adalah sebagai berikut, bisa dilihat di tabel, di layar. Next. Oke, bisa Untuk yang dijelaskan selanjutnya oleh di sini ada di nomor pertama, yaitu proses pembuatan tas yang dilakukan di Research and Development PT Sophia. Dijelaskan atau tuliskan tahapan proses Research and Development pembuatan tas merek Sophia, di mana di sini ada 6 tahapan. Yang pertama itu cari ide atau referensi, terus yang kedua ada tentukan preferensi, terus yang ketiga ada jabarkan elemen seperti analisis bentuk, bahan, dan kualitas dari tas existingnya, terus keempat ada cari material, yang kelima ada sampling produk, dan yang keenam yaitu review dan evaluasi atau uji kenyamanan, kekuatan, dan tampilan produk. Oke, selanjutnya adalah proses pembuatan tas yang dilakukan di unit produksi. Nah, jadi ada 3 tahapan. Di sini terdapat pembuatan pola tas yang terdiri dari pola dibuat berdasarkan desain, menentukan bentuk, juga pola dibentuk di atas karton, dan diuji coba untuk memasukkan kesesuaian desain. Terus selanjutnya terdapat estimasi pemakaian bahan, yaitu terdiri dari menghitung kebutuhan, menghindari pemborosan, termasuk bahan utama dan pelapis, juga menambahkan margin cadangan untuk efisiensi. Dan yang terakhir terdapat pembelian bahan dan aksesoris yang terdiri memilih bahan berkualitas dan tahan lama, juga memastikan warna dan jumlah bahan yang konsisten. Boleh dilanjut? Baik, untuk proses pembuatan tas yang dilakukan unit produksi, jelaskan atau tuliskan tahapan proses pelaksanaan proses produksi. Nah, di sini itu ada 5 tahapan, yaitu ada memotong bahan, menjahit tas, branding logo, memasang branding logo, finishing dan atau quality control, dan yang terakhir produksi massal. Untuk yang selanjutnya di sini ada gambaran proses dari research and development menggunakan iGraph, di mana untuk yang pertama itu ada 4 bagian, ada bagian dari R&D, terus ada bagian dari desainer, terus ada bagian dari procurement, dan yang terakhir ada bagian dari vendor. Di mana di sini untuk dari R&D sendiri dia menganalisis atau mencari referensi. Setelah itu, setelah mencari referensi sendiri, dia akan membuat dari segi desainnya sendiri oleh pihak dari desainer. Setelah itu, setelah dari pihak desainer, dia akan meng-ACC atau tidaknya dari pihak research and development-nya. Kalau misalkan barangnya itu di ACC, maka akan dilanjutkan ke pengadaan dari bahan yang ingin dipakainya. Setelah itu, setelah pemakaian dari atau pembelian bahan yang digunakan, maka akan dikirimkan ke pihak vendor. Setelah pihak vendor selesai membuat sampel, maka akan dilakukannya evaluasi. Kalau misalkan barangnya itu sampelnya sesuai standar, maka persetujuan akan dimasukkan ke final produk. Kalau misalkan barangnya itu tidak sesuai standar, maka akan dilakukan revisi desain oleh dari desainer produk sendiri. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya merupakan gambaran graf dari perencanaan proses produksi. Di sini terdapat 3 aktor. Yang pertama ada tim produksi, juga ada tim pengadaan, dan vendor. Nah, di sini tuh staff produksi itu menerima desain final dari tim R&D yang meng-ACC hasil desain dari tim desain. Di sini juga terdapat tim pengadaan yang menerima permintaan dan pembelian bahan dan aksesoris dari tim produksi yang akan dilanjutkan ke vendor untuk meminta pengiriman bahan atau material yang akan dilanjutkan ke proses produksi nantinya. Baik, di sini juga ada gambar pelaksanaan proses produksi menggunakan iGlab juga. Di sini ada 3 orang, yaitu ada tim produksi, ada tim quality control, dan ada vendor. Di sini juga ada tahapan-tahapan pembuatan seperti memotong bahan,
jahit bahan, pasang branding logo sampai finishing. Lalu di sini juga ada quality control, lalu di sini quality control juga eh, bisa ditolak dan bisa enggak, dan di sini kalau misalkan tidak ditolak ditolak akan dikembalikan lagi, dan apabila diterima barang akan dilanjut untuk pemasarannya. Baik, di sini terdapat gambaran pelaksanaan proses keseluruhan. Nah, proses keseluruhan ini adalah gabungan dari tiga iGraph yang sudah dibuat oleh teman-teman saya sebelumnya, di mana seperti yang sebelumnya dijelaskan, semua bermulai di tim R&D yang melakukan riset terkait tren terkini terkait tas. Lanjut nanti desainer akan melakukan desain mengenai tas yang diminta dari tim R&D dan akan dikembalikan ke R&D untuk di ACC final desainnya. Nanti akan dilanjutkan ke tim produksi yang menerima final design dan ada tim pengadaan yang meminta kepada vendor untuk melakukan pengiriman barang atau material. Juga ada tim quality control yang memastikan kualitas dari tas dan material sendiri. Juga di sini ada vendor yang sebagai pengirim barang dan pelanggan sebagai pemesan dan penerima barang. Oke, di nomor tadi sendiri ada melakukan evaluasi untuk proses keseluruhan. Apakah proses pembuatan tas merek Sophia sudah memenuhi 18 komponen model proses. Nah, dari 18 komponen proses yang ada, boleh di next. Di sini ada kondisi existing yang tidak ada. Jadi di sini kami memberikan usulan seperti perlu dibuat standar operasional dan standar mutu produk, terus juga menggunakan checklist quality control dan standar kualitas, dan tambahkan KPI untuk efisiensi waktu dan biaya, terus juga ada di indikator kerja eksternal proses, yaitu usulan kami tambahkan KPI kepuasan, di mana untuk indikator kinerja internal ini menggunakan KPI atau Key Performance Indicator untuk mengukur efisiensi internal seperti waktu desain, jumlah revisi, atau tingkat kesalahan produksi. Sehingga di sini KPI ini seperti kita menggunakan lead time, desain, jumlah revisi per produk, dan tingkat efisiensi produksi. Jadi indikator kerja eksternal ini tidak disebutkan adanya pengukuran terhadap kepuasan pelanggan atau performa produk di pasar. Sehingga untuk menambahkan survei kepuasan pelanggan, tingkat retur produk, dan usulan konsumen sebagai indikator dari eksternal sendiri. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.